Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat sore, selamat malam. Hari ini kita sedang berada di kebun duriannya Mas Eko 88 nih. Kebetulan beliau sedang melakukan perawatan rutin pohon durian yang luar biasa ini. Mas Eko, hari ini kita mau ngapain nih? Hari ini jadwal perawatan rutin ya. Ya, jadi Ya, pemupukan. hari ini mau mupuk nih. Mupuk. Nah, Hari kebetulan ini. teman-teman, hari ini kita mau mupuk di kebunnya Mas Eko nih, ada pohon durian musang. Ini usianya berapa tahun, Mas? Kalau yang ini usianya 2 tahun. Kurang dikit lah. 2 tahun lah ya gampangannya ya. Iya, 2 Dari tahun. pohon ukuran berapa dulu? 1,5 meter. 1,5 meter, 2 tahun udah kayak gini ya. Nah, ini mau kasih pupuk apa nih, Mas? Untuk pupuk yang kita berikan. Nih teman-teman nih. Ada Ini pupuknya nih. 3 3 jenis. Apa aja nih, Mas? NPK 16, NPK 1616, TSP TSP dan ZA. sama ZA dicampur jadi satu. Oh Untuk ya, ada sedikit tambahan Poska. poskanya dikit ya. Dikit saja tapi. Oke, untuk pemberian pupuknya ini sahabat kasih berapa bulan sekali barangkali? Kalau ini perawatan agak kurang rutin ya sebenarnya. Agak ketinggalan gitu ya. Ketinggalan karena sibuk ngurusin ya Dagangan. dagangan. Oke. Gitu. Tapi ya tetap harus kita rawat. Harus terawat. Tapi ya alhamdulillah sih pertumbuhannya menurut saya lumayan bagus. Bagus, lah. bagus nih, bagus, Mas. Oke, dosisnya berapa nih, Mas? Untuk dosis kita feeling saja. Kira-kira coba berapa? kita hitung bersama lah ya. Oh, ya, berapa genggam gitu ya? Kita tabur di atas permukaan tanah. Oke. Mengapa kita tabur di atas permukaan tanah? 2 Karena akar serabut itu ada di yang sini-sini ya. akan menyerap Pupuk. nutrisi pupuk yang kita berikan. 3 Dan akar serabut itu adanya di atas permukaan tanah. 4 Kurang lebih untuk usia pohon segini kita kasih pupuk misalkan 1 bulan sekali ya. Sebulan sekali bisa ya? Setengah kiloan lah ya. Campur itu ya. Campur. Nah, setelah dipupuk harus disiram, Mas ya. Habis dipupuk itu wajib dilakukan penyiraman. Karena apa? Kalau nggak langsung disiram, kimia itu panas di perakaran. Jadi harus segera Langsung siram. disiram nih, teman-teman. Nih, 2 Ini saja lah. tahun udah seperti ini nih pertumbuhannya nih. Bagus Tadi banget. pagi teman-teman. juga habis disemprot sama anak-anak. Tadi udah disemprot. Tadi pagi sudah. Karena ini Jadi- waktunya siang sih. Jadi Kalau nyemprot itu emang bagusnya pagi gitu ya. bagusnya pagi nggak, soalnya semprotnya tadi semprot pupuk daun ya. Oh. Nah, ini kenapa nih Mas dibikin gundukan kayak gini, Mas? Ini kemarin setelah habis musim hujan kita langsung lakukan pelebaran gundukan. atau tambahan gundukan. Bisa Oke. dikatakan dengan bahasa lain ya, ada yang mengatakan Gusut, penggemburan ya. pengemburan tanah Tapi sekaligus kalau pembuatan. penggemburan itu bisa salah arti. Ya kan? Maksudnya gimana tuh? Biasa tanah sini ikut dicongkel-congkel, Bro. Oh, jadi Penggemburan. harus Takutnya seperti itu. jadi pengemburan yang baik itu gimana? Kalau kita pelebaran busut. Oh, dilebarin ininya ya. Iya, jadi penambahan lah, penambahan busut. Kita ambilin tanah sampingnya, Ditarik ke timpa, tengah. tarik ke tengah gitu. Oke. Nanti pindah sebelah sana nih, udah banyak nih airnya nih. Atau masih mau tunggu lagi? Masih tunggu lagi, Bro. Itu biar ratain dong. Wih, Ini sini. si Wakmau ini. Oke, nih Mas. Jadi usia kurang lebih 2 tahun ya, Mas? 2 tahun. Ini kayaknya udah besar juga, dari pohon 1,5 udah hampir 3 meter juga nih, Mas. Lebih malah ya. Alhamdulillah, karena kebetulan ini lahannya lahan sawah ya. Tadinya bekas sawah ini ya. Tadinya bekas sawah. Nanti sebelah sini cuma kelihatan sawah itu, teman-teman. Tadinya sawah ini. Cuman kita untuk kebun percontohan ya, Hmm. supaya kedepannya nanti mudah-mudahan bisa untuk aset lah ya. Ya, harusnya gitu, teman-teman. Iya. Nah, di sini juga kelihatan nih ada parit-paritnya, teman-teman, untuk pembuangan air ketika dia musim hujan nanti kan. Musim hujan. Gitu. Soalnya kemarin sempat kerepotan juga kita. Waktu hujan. Belum kita bikinkan parit. Oh, selokan iya ya. ya. Jadi Pembuangan airnya air. lumayan menggenang gitu ya. Lumayan menggenang, biarpun tanahnya ini tanah terasering padahal ya. Tapi Iya. tetap saja Menggenang. karena kadar tanah kita itu tanah merah, jadi daya simpan tanah merah itu lebih Kuat. kuat, lebih lama, Lebih awet gitu ya. lebih awet. Nah, ini Mas, tadi pohon udah bagus-bagus tuh. Ini kok ada pohon yang kayak gini kelihatan ketinggalan pertumbuhannya, kenapa nih, Mas? Ini ya, ini usianya sama yang di belakang kameramen. Ini usia 1,5 tahun.
Ini jenis super tembaga, yang atas ini namlung. Itu udah besar ya tapi ya. Ini udah besar. Itu namlung yang di bawah juga udah besar, udah bongsor. Sementara yang ini kelihatan Yang kayak ini kurang bagus nih pertumbuhannya nih. bagus. Kira-kira kenapa nih Mas? Karena kemarin nih segini. Ini ada pohon jenitri ya. Oke. Kemarin saya bakar ini ya. Saya bakar. Ya, habisnya Nutupin ya. pohon ini nggak dapat sinar sama sekali. Oke. Jadi terus di sini pohon pisang. Oh ada pohon iya. jenitri juga. Ini benar-benar terhalang sinar matahari kemarin. Jadi nggak dapat sinar matahari ya? Ya, sama sekali nggak dapat sinar matahari, makanya pertumbuhannya itu stuck. Kurang Kurang bagus. bagus. Ya rumput aja kalau di bawah pohon itu pertumbuhannya kan Kurang bagus. rumput aja nggak gemuk, Apalagi apalagi pohon duren, duren, gitu teman. Jadi kalau pohon-pohon yang dekat pohon pisang itu mesti harus dibersihkan pohon pisangnya Mas ya. betul. Kalau pengen hasilnya maksimal tapi ya. Oke, tapi ini perlakuan sama ya Mas dengan yang lain ya? Perlakuan Maksudnya sama. pupuknya sama gitu-gitu sama, tapi karena tadi kurang Terlalu sinar teduh. matahari ya, Ya, terlalu teduh jadi pertumbuhannya kurang bagus. yang Gitu sebelah sini teman. aman ini. Nah ini bagus nih kalau yang mataharinya cukup, pertumbuhannya juga lumayan bagus. Daunnya lebar-lebar dan hijau-hijau, pekat Sih, kalau pupuknya lihat, seperti ini. Nah, kau kasih coba puter ya. pemupukan rutin nih teman-teman. Tadi pupuknya udah dikasih tahu nih sama Mas Eko nih. Jadi area piringannya ini harus selalu bersih biar pupuknya langsung diserap oleh pohon durian. Nanti rencananya kalau sudah musim kemarau, jarang ada hujan, kita tambahkan jerami padi yang sudah busuk. Oh ditutupin Untuk nutupin, untuk menjaga kelembapan ya. menjaga menjaga kelembapan, untuk juga mengurangi penguapan. Nah, Dan juga nanti pertumbuhan akar serabutnya lebih cepat, lebih bagus biar. kalau ada jeraminya itu ya. Iya betul. Nah, ini lahan tadinya memang lahan buat pembesaran pohon alpukat, jadi kelihatan alpukatnya rapat-rapat gini memang tadinya untuk pembesaran pohon alpukat nih teman-teman. Tadinya untuk dongkelan, Dongkelan alpukat. Tapi setelah kita praktekkan, ternyata pohon alpukat kita dongkel, stresnya pulihnya lama bro. Meningsoy. Meningsoy, tumbuh enggak, mati enggak. Jadi Apa namanya? Hidup segan mati tak mau. Jadi kalau alpukat memang ya sebenarnya semua jenis bibit itu memang bagusnya di planter bag ya. rekomend. Pada akhirnya begitu. Nah, ini musangkinya sama juga hampir 2 tahun juga nih, Mas. Ini sama. Sama yang di atas tadi ya? Sama. Nih, teman-teman, batangnya udah besar nih. Wah, mantep banget nih batangnya nih. Musangking keren. Mantap, ini juga pupuk. Nah, ini udah tutupin jerami nih. Karena udah mulai masuk musim kemarau. Kita cek akar-akar serabut, kayaknya sih belum nimbul sampai ke atas. Belum lama kan ini kan bikin gundukannya kan. Tapi udah gimana? Udah mulai ya? Udah mulai. Nanti teman-teman akarnya Udah mulai itu. mulai. Jadi Ini si akar-akar sehat, akar-akar yang sehat itu seperti ini. hijau putih gitu ya, Hmm. muda. Nah, ini teman-teman nih, pupukannya ini jadi kasih jerami ini juga untuk mencegah atau menghambat penguapan. Biar dia tetap lembab ketika musim Kemarau. kemarau. Tapi kalau musim hujannya usahakan bersih. Kalau musim Dari- hujan biar nggak kena jamur ya. Betul. Gitu. Nih, kalau perakaran sehat seperti ini, men. Trubusnya ya, Trubusnya juga trubusnya ugal-ugalan. ugal-ugalan. Daunnya panjang-panjang. Untuk ukuran pohon daun musangking ini boleh dibilang daunnya keren-keren nih. 2 jari lah. Ada yang hampir sejengkal nih teman-teman. Daunnya tuh sejengkal tuh, panjang-panjang. Terus alpukat ini lihat. Kalau Bagus yang nih. kecil-kecil nggak usah kasih pupuk, besok cabut-cabutin lah. Nah, intinya kalau pohon durian itu memang harus dilakukan perawatan rutin ya Mas ya, Ya. biar pohonnya bagus. rutin lah. Pupuknya juga harus rutin, jadi jangan cuma ditanam terus ditinggalin gitu, nggak bisa. Harus dirawat, harus disiram-siram, dipupuk terus dan disemprot juga. Betul. Gitu. Jadi jangan semangat nanamnya doang. Iya, nanamnya doang. ngerawatnya juga harus semangat. Ini juga walaupun udah besar begini tetap semprotnya tetap rutin kan Mas? Tetap rutin. Sampai nanti bagusnya setelah berbuah pun wajib. Nah, ini kalau yang kayak gini-gini kenapa nih Mas nih? Daunnya pada ada kayak gini-gininya nih. Ini namanya penyakit Ini apa? jamur ya. Ini jamur nih. Jamur. Nah, ini teman-teman saya lihat sering juga nih dapat ada penyakit-penyakit kayak gini. Ini obatnya pakai apa nih Mas? Pakai antrakol sembuh, pakai skor juga sembuh. Antrakol atau sekor nih yang kayak gini-gini nih.
Ini Cuman efeknya apa nih Mas? biasanya jamur-jamur seperti ini dia tumbuhnya di daun-daun tua. Kalau daun-daun muda enggak. Nggak mau ya. Kalau daun muda itu kutu kebul malah ya biasanya. Kutu kebul. Kalau Kayak daun tua gitu enggak teman-teman. terlalu. Nah prediksinya nih Mas kalau udah begini kira-kira kapan nih bisa keluar bunga nih Mas? Keluar bunga mungkin nanti 2 tahun lagi lah. 2 tahun lagi ya? Ya, 2 tahun lagi karena kita nggak usah pengen buru-buru cepat berbuah daripada nanti pohonnya stres, kita ngobatinya malah lebih lama. Lebih repot. Lebih repot. Jadi fokus ke pertumbuhan batang dulu ya. Ya, fokus ke masa vegetatif ya. Vegetatif. Betul. Toh nantinya kalau misalkan batang udah besar, pohon udah besar juga dia akan bisa Akan keluar berbuah buah dengan sendiri. sendiri kan kira-kira begitu. Itu ada Tanpa- juga alpukat udah keluar bunga. Di bawah sana ya. Kita lewat cek juga lah. sebelah sini dulu. Untuk alpukatnya di sini juga untuk uji coba. Saya tanam 10 jenis kalau nggak salah. Di sini ada jenis apa aja tuh Mas? Ada non biji, Oh ada yang non biji, terus ada juga khas, ada khas juga. ada alligator, ada Mickey, ada gem khas, ada juga red Vietnam, Oke, belut, banyak bener ya jenisnya ya. terus apa lagi? Kuba, Shop dan 034. Sub 034 belum. Nih Mas Eko nih, sorry nih Mas Eko. Siap. Ini super tembaga dan namlung di sini boleh dibilang sebenarnya cukup adaptif juga ya. Adaptif sebenarnya adaptif. Tapi kita belum tahu nih seberapa cepat dia bisa berbuah nih Mas. Kalau super tembaga sama namlung nih. Kemarin hasil top working itu 2 tahun sudah berbuah. Top working. Top working. Kalau yang asli begini maksudnya yang bukan top working itu belum tahu gitu ya. Belum tahu karena memang itu kan mulai pada mengembangkan kan baru-baru Baru-baru ini ya. baru ini. Gitu teman-teman. Tapi kalau lihat dari pertumbuhannya, kalau misalkan dilihat dari segi keadaptifannya begitu, ini lumayan adaptif Mas. Kalau dibandingkan sama bawor, hampir kayak bawor ini Mas ya. Hampir ke bawor ya Bandelnya gitu ya. bandelnya. Bandelnya hampir kayak bawor nih. Karena ini pohonnya subur-subur nih, daunnya juga mantap-mantap nih. Dan boleh dibilang agak rawan, maksudnya nggak terlalu rawan kena penyakit gitu ya. Enggak lah. Ya yang penting tempatnya itu lega. Tidak Terbuka gitu ya. apa namanya? Nggak terlalu kena naungan gitu ya. Ya, enggak di bawah naungan. Siap. Ini nih super Batang tembaga. juga ya sehat lah. Keren ini. Nah ini alpukat apa nih Mas Eko nih? Itu alpukat khas. Nah ini nih. Ini alpukat yang ini uji coba men. batangnya kecil-kecil. Kalau ada yang bilang kalau khas itu memang harus di ketinggian DPL yang tinggi Mas. Makanya ini uji coba di MDPL 100. Bisa nggak gitu ya? Kebetulan di sini kan MDPL-nya cuma 100. Iya. Bisa nggak sih? Iya. Kalau dari iya. segi pertumbuhan sih kita lihat bisa lah pertumbuhan. Bisa ya. Tapi kalau sampai berbuah nanti apakah bisa atau enggak kita belum tahu nih ya kan? Karena belum berbuah. Belum berbuah. Tapi Betul. mungkin Ini 1 tahun lagi lah. Emang kalau jenis khas ini kelihatan tangkainya panjang-panjang gitu, kecil-kecil, kurus-kurus Mas ya? Betul. Tuh perbedaannya gitu. Tangkai daunnya juga lebih panjang. Panjang sama hitam-hitam nih batangnya tuh. Kelihatan lah pokoknya dia lebih keriting lah kayak keriting gitu modelnya. Wih mantap nih. Itu non biji. Yang ini non biji Mas. Non biji. Jadi nggak ada bijinya. Nggak ada. Tapi belum tahu kita kan. Tapi udah mulai ngembang nih Mas. Ya sudah mulai keluar bunga. Nih Mas Hendy tuh udah mulai kelihatan bunganya. Cuma kita nggak fokus untuk Bunga keluar ya. bunga dulu lah. Mau jadi ya syukur enggak ya? Enggak, gua juga nggak apa-apa kan. Nggak apa-apa karena Tapi memang kalau dibandingin kalau alpukat sama durian itu emang kayak lebih cepat alpukat ya Mas. Secara lebih cepat alpukat. waktu berbuahnya gitu ya. Cuman kan alpukat kita sebenarnya masih sampai sekarang masih seleksi Jenis-jenis mana gitu yang jenis mana yang kualitas terbaik gitu ya. terbaik. Kalau durian kan sudah jelas. Kalau alpukat tuh masih simpang siur lah. Lagi Karena pula varietas alpukat jenisnya tuh banyak betul ya. Banyak banget. Banyak betul dan kita belum tahu nih pasar mana maunya yang seperti apa nih gitu kan. Betul. Kecuali kalau khas memang itu udah internasional, tapi kan Dia hanya bisa tumbuh atau MDPL dia level tertentu, Mm-mm. nggak bisa yang seperti pohon bawor gitu kan semua MDPL dia cocok. Gitu. Oke, iya. Kemana lokasi gas. Tapi ini kalau untuk batang-batang sih sudah tua. Udah tua banget ini kelihatan itu. Itu udah ada ubannya Mas. Ada uban. Udah kelihatan ubannya. Wih, Ini mungkin keren nanti sih. kita kocor MKP kayaknya sih bisa Bertahan ya. Bisa bertahan. Gitu teman-teman. Mudahan saja. Wah, ini lahannya luas berapa nih Mas? Kayaknya nggak terlalu Sampai luas ya. sana itu sekitar 75 batak. 75 batak atau 75 ubin gitu ya. Ya, 75 ubin. Tapi lahannya miring Hanya miring. dan Yang teman-teman sebelah sini
biasalah namanya orang tua. Pasti pohon singkong gitu ya. Mengutamakan tumpang sarinya, bukan Tumpang pohon sarinya. utamanya. Udah gitu tumpang sarinya ugal-ugalan lagi teman-teman. Kemarin yang di kebun bawah sana dekat kuburan udah dicabut-cabutin, yang ini masih ugal-ugalan gitu. Pohon duriannya jadi nggak kelihatan mas. Nggak kelihatan. Iya. Juga pertumbuhannya Kelihatan ya, maksudnya jadi terhambat. Nah, ini kok misalkan nggak ada pohon alpukatnya, pasti sudah ditanemin singkong juga. Iya. Iya pasti itu. Tapi gimana, wong kadang-kadang orang tua kan kasihan juga mas kok. Kadang buat ngasih makan kambing sih, ya kan? Padahal yang nggak melihara kambing. Padahal nggak melihara kambing. Cuma kalau orang tua dulu itu memang suka singkong. Buat Jadi cemilan pagi. ya roti Jowo ya kan? Roti Jowo. Kadang direbus, kadang digoreng gitu teman-teman. Tapi pagi hari kita nikmatin kopi atau teh sambil makan singkong rebus, singkong goreng, sambil dengerin burungnya berkicau gitu kan? Itu pokoknya sejuk sekali. Iya. Gitu. Nah, Aligator cukup bagus juga pertumbuhannya mas. Aligator lumayan. Padahal kemarin itu cepet stuck karena tanahnya Pacak. pacek. Oh iya nih teman-teman, nih tanahnya modelnya batuan gini ya ternyata. Cadas gini. Padahal sawah tapi di bagian dalamnya udah cadas gini. Ini berarti kalau pas banjir gitu datang hujan juga lumayan bahaya juga nih mas ya? Oh, lumayan. Ini berkali-kali longsor ya. Ya longsor ringan sih. Jadi tanah yang sini kegerus ke bawah. Iya, memang kalau tanah. Nah, barangkali teman-teman ada yang punya tanah model seperti ini, nanti bisa komen-komen di bawah. Siap. Gitu. Keren sih kita Jadi nih. daun-daun muda itu bukan kena penyakit ya men. Memang daun muda. Daun muda. Baru daun mulai muda mekar gitu ya. Cuaca panas, terik. Ini kita buat video ini sore ya, sore Jam berapa? 2. Jam 2 siang. Setengah 2. Pada umumnya tuh kalau pohon durian atau daun durian jam-jam segitu tuh emang biasanya kelihatannya layu gitu, lemes gitu ya, kayak tidur gitu biasanya, ngantuk. Waktunya tidur ya, jam istirahat siang. Iya. Jadi bukan orang doang teman-teman yang tidur siang, pohon durian juga daunnya kalau siang-siang gini tidur siang. Nah, katanya kalau dari pelajaran di IPA ya, pagi dia memasak fotosintesis. Kalau siangnya kalau nggak memasak lagi istirahat tidur lah ya. Emang paling enak tuh habis makan siang minum es kelapa terus tidur siang. Itu udah paling bener itu udah. Ini jenis apa nih mas? Tapi sampai nilai pertumbuhan bagus sih. Secara keseluruhan ya, kalaupun ada beberapa kayak tadi tuh boleh dibilang wajar, apalagi karena sinar mataharinya kurang kan. Tapi kalau yang full matahari begini, nah ini juga buat pengingat buat teman-teman nih, kalau bilang mas tempatku panas banget boleh nggak sih? Nah harusnya memang harus panas gitu mas ya. Harus yang full panas, full matahari, jadi biar pertumbuhannya bagus. Nanti kalau kira-kira di tempat panas kok nggak bagus pertumbuhannya, berarti ada yang salah, ada yang kurang. Boleh jadi bibitnya atau mungkin airnya yang kurang gitu, karena memang idealnya pohon durian itu harus berada di tempat yang full matahari, terus hembusan angin. Ya, jadi bukan cuma pupuk dan air yang penting ya teman-teman, tetapi juga sinar matahari juga sangat berperan penting terhadap pertumbuhan pohon durian. Ya kayak apa tadi men? Nah, ini dibuang-buangin aja. Buang-buangin aja ya. Terlalu dekat. Batangnya juga muda nih. Batang-batang muda begini cepat banget besar nih. Kelihatan bongsor sekali teman-teman. Gitu. Jadi memang kalau oksigen itu dari udara dan juga dari air ya. Ya nggak bro? Betul. Jadi kalau tapi kalau dari air itu air yang mengalir, bukan air yang mandek, diem. Ya, bukan air yang stay di sana, tapi air yang ngalir. Air yang ngalir itu ada oksigennya. Jadi Kalau kita nyiramnya pun ya pakai apa? Masih manual ya. Kita ambil dari sumber supaya dapat oksigen yang benar-benar bagus, bukan dari kolam. Iya, dan kalau lahan-lahan model miring seperti ini, apalagi di sini sumber airnya bagus ya teman-teman. Lahan model miring begini tuh kita banyak diuntungkan mas. Jadi kalau misalkan mau nyiram itu kita cukup pengalirannya tuh, pendistribusian ke pohonnya tuh cukup mengandelin gravitasinya aja. Gravitasi. Iya, jadi nggak usah ngasih mesin-mesin pendorong lagi. Kayak gitu tadi kita cuma ngambil dari kali kecil itu, tarik selang, udah airnya ngalir sendiri, nggak usah pakai mesin. Ya.
ya enak gitu. Kadang-kadang kalau yang tanahnya model miring begini ya, selain harga tanahnya lebih murah pastinya, kita diuntungkan tuh dengan sistem pengairan yang akan jauh lebih ringan. Gitu teman-teman. Mas udah mulai panas nih Mas. Kita sambil ke atas mungkin. Oke. Gitu ya. Siap. Jadi gitu ya teman-teman, perawatan durian itu harus rutin. Kemudian pupuknya juga harus diperhatikan, jangan cuman ditanam-tanam doang, nanti nggak tumbuh juga sayang pohonnya begitu ya. Mas Eko barangkali ada pesan-pesan tertentu Mas Eko? Oke, siap. Jadi ya masukan saja sedikit dari saya untuk yang sedang berkebun durian khususnya ya masih tahap belajar, pokoknya tetap semangat, optimis bahwa suatu saat akan berhasil. Kuncinya ya satu, Apa itu? sabar dan bekerja keras ya. Bekerja keras ya dalam arti seneng merawat ya. Betul. Jangan pernah mengeluh kita panas-panasan, hujan-hujanan di kebun gitu ya. Tapi kalau kita melihat tanaman kita tumbuh subur dengan baik, panas-panasan dan hujan-hujanan itu terbayar. Terbayar. Jadi lelahnya, kemudian capeknya tuh kebayar sih kalau lihat tanaman kita tumbuh subur. Iya, itu Gitu. nyata loh. Jadi tanaman kita sebenarnya subur itu, apalagi di sini nanti dibikinkan gazebo. Gazebo, saung-saung gitu kan. Durinya pada berbuah, Bagus. alpukatnya pada berbuah, apa nggak betah, nggak pengen pulang. Ini alpukat apa nih Mas? Tanpit, Daunnya kayak daun jati ya. kayak daun jati. Ini dibawa pulang nanti buat makan bisa. Apanya? Daunnya. Sembarangan ngomong. Iya, buat naro nasi. Oh, maksudnya buat Iya. alas, buat makan, bukan buat dimakan daunnya. Emangnya Kambing. Oke teman-teman, itu tadi video kita hari ini bersama dengan Mas Eko Bajwa 88. Mudah-mudahan video ini bermanfaat buat teman-teman yang sedang mencari referensi merawat pohon durian dan pohon alpukat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam perdurianan duniawi. Mantap.